Ya, tadi masih semangat pagi ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Ya, mahasiswa baru ya. Ini hari keberapa nih PLN? Hari ketiga ya. Semangat ya. Sampai hari apa PLN ya? Sampai hari kelima ya. Ya. Ini adalah calon-calon generasi ya, Indonesia ya. Mau kemana orang bangsa Indonesia yang kedepannya berada di tangan kalian ya. Ya, potensi diri ya, jadi potensi diri itu adalah kapasitas ya, kapasitas kemampuan diri, dan ini harus digali, harus diasah ya, agar tadi bisa menghasilkan suatu pencapaian yang optimal. Tentunya kaitannya dalam proses belajar ya. Kemudian mengenali potensi diri ini dan mengetahui bakat ya. Jadi setiap individu, setiap manusia yang sesuai dengan bakat dan minatnya tadi ya. Ya, banyak ya, masih banyak teman-temannya di luar yang ingin sekolah di SMA 1 ini ya, tetapi tadi ya, karena kuotanya terbatas, jadi kalian ini adalah hasil filter ya, dari sekian banyak anak-anak di luar yang ingin melanjutkan. Tapi saya suka matematika ya, kemudian saya suka tari misalnya. Bagaimana cara mengeksplor ya, agar ya kapasitas diri ini bisa ditonjolkan ya. Jadi salah satu cara dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Takut salah, marah. Takut salah, akhirnya dibully, ditertawakan oleh teman-teman karena jawabannya salah tadi ya. Nah ini yang harus kita lawan ya. Ini yang harus kita, bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan diri. Yang pertama caranya tadi ya, kita belajar dari kesalahan. Jadi tidak apa-apa ya, kita belajar dari percaya diri, baru proses belajar akan mengikuti ya. Tetapi ya, yang sebenarnya adalah kita belajar, dengan belajar maka seiring dengan proses belajar tadi, maka kepercayaan diri akan tumbuh. Misalnya seperti apa ya? Besok ada presentasi dibagi. Nih, banyak terjadi perkawinan anak ya, karena tadi salah satunya ya, semua punya gadget, punya handphone, punya ya, ternyata misalnya tadi ya, banyak informasi ya yang tidak difilter dari media sosial ya, dari semua bermain gadget, karena memang eranya saat ini era digital. Akhirnya apa ya, terlibat dalam pergaulan seks pranikah tadi ya. Apa yang terjadi dampaknya ya, apa dampak yang terjadi dengan pernikahan anak tadi ya. Tadi sekarang yang wanita ini dari siapa namanya, ngomong Jahira, belakang saya Emi, Pebi, Jahira sampai Pebi ya, sudah menstruasi semua? Sudah ya. Mengapa ini dibahas ya? Kalian ini merupakan remaja, dan remaja yang berada dalam fase pubertas dan ditandai dengan matangnya fungsi seksual. Ketika perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah mimpi basah. Artinya apa? Mimpi basah tanda sudah mulai memproduksi sperma. Menstruasi sebagai tanda bahwa kantung telurnya setiap bulan sudah mengeluarkan sel telur yang matang ya. Lalu kenapa? Artinya ketika sel telur matang bertemu sperma, apa yang terjadi? Dia
Mandiri, nama saya Yunda, saya berasal dari Gambia Timur. Sebelumnya izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita supaya dapat lebih baik lagi dalam menjaga kesehatan mental? Terima kasih Bu. Ya, beri apa saja pertanyaannya, ya. Baik sekali ya pertanyaannya ya. Mengapa ya penting ya, langsung dijawab ya. Mengapa sekarang di era ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental? Ya, penting menjaga kesehatan mental ya. Anak-anakku ya sekalian dengarkan ya. Ini ada perumpamaan, contoh ya. Iya, sini penanya. Ya, karena sudah kering, dicabut ya jahitannya di puskesmas. Kemudian setelah 2 minggu sembuh total, ya. Tadi waktu sakit bisa berfungsi nggak nih tangan? Bisa cuci piring nggak kalau kena air aja perih? Nah setelah 2 minggu udah sembuh, bisa berfungsi kembali, ya. Bisa untuk megang, bisa untuk nari, yang penari ya, artinya fungsinya kembali normal ya. Kalian bayangkan ketika itu tadi luka ya, jadi luka fisik, mental yang terluka berarti ada suatu luka batin ya, mentalnya terluka ya. Jangan disepelekan, bukan berarti misalnya dia merupakan suatu korban ya, korban dari perundungan, misalnya bullying yang setiap hari mendapat tekanan dari temannya ya. Nah yang terjadi ketika itu kan luka nih, disakiti, diomongin yang kasar, dihina, ketika tidak diobati, luka ini kemudian lama-lama menjadi tadi ya, pertama stres, meningkat nih stresnya sampai kemudian depresi ya. Kemudian setelah kena depresi, banyak kasus-kasus yang kemudian mengambil keputusan untuk misalnya mengakhiri hidup, bundir misalnya. Nah ini terjadi karena ada luka tadi ya, luka mental tadi, batin yang tidak diobati ya. Jadi penting untuk menjaga kesehatan mental. Jadi dalam arti di sini sebelum berbicara lebih luas ya, ketika mengetahui misalnya salah satu teman kalian ya adalah korban dari hinaan, ejekan, bullying, perundungan ya, kenapa saya katakan haruslah ke pihak sekolah ya. Nanti pihak sekolah akan meneruskan ke dinas PPKP PPPA ya. Nah kalau memang si korban ini nanti perlu psikolog pendampingan, kami punya kerjasama dengan psikolog klinis. Jadi dari luka tadi ya, luka yang tidak nampak, luka baperan ya, baperan. Jangan menjadi orang yang baperan tadi ya, kemudian mudah merasa tidak enak ya, tidak enak kan ya. Padahal temannya meminta suatu pekerjaan, tolong bantu dong seperti ini. Kerja IPR saya ya, karena enggak yang membuat kalian tidak nyaman, berani untuk mengutarakan, berani untuk mengatakan tidak ya. Temannya pinjam duit ya, memang jajan dong gitu. Ya, padahal kita memang uangnya cuma segitulah ya, pemberian orang tua hanya segitulah, tetapi karena nggak enak tadi memilih mengalah ya, mengalah demi memberikan kepada teman. Sebelumnya izin membuka tanpa salam, izin memperkenalkan diri, nama saya Zenka Yadra, saya berasal dari kelas 1 kelompok Teknomani. Sebelumnya Bunda izin bertanya, bagaimana mengatasi pelaku pembulian yang sering yang sudah ditegur oleh pihak sekolah tetapi terus-terusan membuli? Ya siap. Pembulian ya sudah ditegur oleh sekolah masih aja membuli ya. Tadi bullying ya, perundungan ya. Biasanya bullying ini dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang ya. Badannya gede tadi ya, badannya besar. Bisa jadi dia punya kelompok banyak nih ya. Jadi dia punya nyali karena misalnya tadi ya, untuk misalnya untuk tadi ya, jadi dia ingin menunjukkan superioritasnya tadi ya dengan melakukan pembulian ya. Tadi sudah kita bahas ya,
apa yang harus dilakukan terhadap seorang pembuli tadi ya? Yang pertama ya, perlu kalian ketahui bahwa pelaku bullying, pelaku perundungan itu sebenarnya ya, pada dasarnya mereka itu kebanyakan ya berasal dari seseorang keluarga yang tidak baik-baik saja. Mengapa saya katakan tidak baik-baik saja ya? Sebenarnya mungkin di dalam rumahnya, di dalam keluarganya, bisa saja anak ini dibesarkan ya, dibesarkan dengan pola asuh yang otoriter misalnya ya. Otoriter itu seperti apa ya? Jadi dia di bawah kendali oleh orang tuanya ya. Kemudian tadi ya, dia mencari apa yang bisa saya tampilkan dari superiornya, tadi powernya ya, tadi misalnya badan yang gede, gengsnya, teman-teman yang banyak ya. Nah, yang lakukan nanti ya, langkah pertama, laporkan kepada pihak guru kalau lingkungan pendidikan sekolah ya. Karena tadi bullying tadi kan beragam, ada bullying fisik, kemudian ada bullying yang dilakukan secara verbal tadi ya, kemudian relasional, misalnya mengajak teman yang memusuhi ya, laporkan ya. Jadi berani untuk speak up ya. Kenapa? Kalau kalian mendiamkan saja, apalagi ada temennya nih, kalian tahu dibully, kalian diamkan saja ya. Dengan ketidakpedulian kalian itu merupakan ruang nyaman bagi pelaku. Jadi langkah pertama harus dilaporkan ya. Kalau nanti apalagi kalau ini ya, kalau sampai ada luka fisik ya, kalau sampai ada luka fisik, dia menendang, memukul, kemudian menyebabkan luka, cedera ya, pihak sekolah nanti akan melaporkan ke dinas BPKB PPPA ya untuk penanganan tadi ya. Seperti apa penanganannya tadi ya? Kita koordinasi. Kalau udah menyebabkan luka, ini ranahnya kan udah kekerasan, kejahatan ya. Kita mitra kami polisian ya, ke penegak hukum ya. Kemudian korban ada psikolog. Jadi yang pertama laporkan. Nanti selanjutnya pihak sekolah kalau memang kita lihat derajatnya ya, yang akan nanti koordinasi. Terima diri, saya Baryajan Batu Rahman dari Kampung Tua Butura. Sebelumnya izin bertanya Bu, apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada korban bullying yang mentalnya sudah ngedown Bu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Sekali lagi dong beri aplaus. Ya, keren laki-laki ya. Dia tampil percaya diri. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh Dinas PPKB PPPA terhadap korban bullying yang mentalnya sudah down tadi ya? Korban, ini anak ini korban bullying ya. Mungkin ada luka, misalnya tadi bullyingnya, perundungannya lakukan secara fisik. Mungkin ya, tidak hanya luka fisik ya, dia depresi. Dengan apa? Kan dibully, dihina, diomongin kasar. Kami ini ada mitra ya, jadi kita ada koordinasi, ada polres, ada rumah sakit, ada pengadilan, ada kejaksaan ya, kemudian ada psikolog dan sebagainya. Jadi nanti akan diberikan asuhan sesuai dengan apa yang kebutuhannya. Kalau mentalnya sudah down tadi yang seperti dikatakan oleh Ajan tadi yang Ibu katakan, maka harus diobati ya. Obatinya bagaimana Bu? Dengan dilakukan pendampingan oleh seorang psikolog ya. Kami ada psikolog. Kenapa tadi ya? Kalau luka fisik kemudian luka tadi akan menjadi kronis ya, kita bisa diobatin ya. Lama-lama apa yang terjadi? Ya. Mungkin lukanya tambah busuk ya, tambah kronis. Jadi ketika ada korban bullying, perundungan ya, pengobatannya karena mental tadi sudah luka ya, pengobatannya nanti akan dilakukan pendampingan oleh seorang psikolog. Itu pengobatannya. Jadi harus mendapatkan pendampingan dari psikolog itu per jam ya, per jam itu kalau mandi
psikolog. Ya biayanya ya konsultasinya apa ya, bercerita kita kan, konsultasi ke psikolog biayanya per jam itu ratusan ribu ya. Kalau ceritanya berapa jam tadi ya. Nah tapi untuk kasus yang sudah di tangan PPKB PPPA ya tidak ada biayanya ya. Kenapa ya tadi karena kan kasusnya kita lapor ke dinas PPKB PPPA ya. Nah, PPKB PPPA penyedia sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya tadi ya, kebutuhannya pendampingan oleh psikolog suka ngobrol maka dari ini. dinas ya. Yaitu Fiora. Upload dong ya. Apa bedanya bullying verbal dan non verbal ya? Tadi bullying ya, kembali lagi ya, bahwa bullying tadi kan macam-macam ya. Ada yang fisik, kalau yang verbal itu apa? Verbal ya, lewat perkataan, menghina tadi ya, mengejek, berkata kasar ya, menyebar gosip ya, ngajak-ngajak temennya bergosip ya, menceritakan suatu isu yang belum tentu kebenaran, verbal ya. Kemudian body shaming tadi ya, si kurus, gendut ya, pendek dan sebagai tadi ya, nah itu dia masuk dalam yang verbal ya, dengan hinaan kata-kata kasar. Yang non verbalnya seperti apa ya? Non verbalnya misalnya secara fisik tadi, fisiknya apa? Dipukul, menendang, menghancurkan barangnya, mencubit ya, mendorong. Bentuk perilaku ya, perilaku yang bisa saja menimbulkan cedera dari korbannya ya. Kemudian ada lagi relasional ya, sosial ya, apa? Dia ngajak-ngajak temennya nih untuk musuhin ya. Jadi dikucilin, temannya ini dikucilkan, dimusuhi ya, relasi namanya. Dia ngajak satu kelas misalnya untuk membenci satu orang ya, dipermalukan satu orang ini di depan umum ya. Kemudian ada lagi yang melalui internet misalnya ya, cyberbullying ya, cyberbullying misalnya apa misalnya ya, kalian lagi ngerti ya? Kakak minta semangat mangsa atau yel-yel, siap nggak nih teman-teman? Siap. Bunda bisa lu kira-kira kelompok mana yang paling heboh yang mau angkat tangan ya Bunda? Oke, silent semuanya, silent. Hitungan ketiga, angkat tangan kelompok yang mau maju, tolong pil yel-yel. Oke? Udah siap belum? Udah siap belum? 3, 2, 1. Oke, kira-kira yang mana Bunda? Untuk melengkap. Boleh untuk ketua kelompok 12 boleh maju. Are you ready, kids? I can hear you. Siapa yang ikuti MPLS? Siapa kelompok yang paling kompak? Kelompok mana yang paling asik? Utura. Depan gemilang. Kelompok 2 paling sempurna. Jadi, kalau sendiri, kalau bersama, asik.
Kalau Futura? Di sini apa? Di sana teman, di antara kita sempat teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, kelompok dua jadi kawan. Kelompok? Siapa kita? Futura. Langkah penuh tekad, bukit prestasi, menunjuk masa hebat. Futura. Kelompok 2. Pantang mundur, pantang menyerah, bersatu melangkah, mengukir sejarah. Kelompok 2. Luar biasa. Semangat bangsa. Sekali lagi. Yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan, terutama lingkup pendidikan SMA Negeri 1 Menggala ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.